sini saya akan menjelaskan rangkaian Proteus dan di sini menggunakan COMFIM, Arduino Uno, MOSFET, motor, lampu dan NPN. Untuk pin 0 pada Arduino dia akan ke pin 2 COMFIM dan pin 1 Arduino dia akan menuju ke pin 3 COMFIM. Untuk pin 3 Arduino dia akan ke resistor dan ke NPN. Di sini jalurnya ke negatif dan yang satu ini menuju ke power. Untuk NO dia akan menuju ke lampu dan untuk NC dan COM dia akan menuju ke negatif. Untuk satu kaki lampu dia akan ke positif. Pin 4 pada Arduino dia akan menuju ke resistor 2, lalu ke gate MOSFET dan source ini ke motor. Untuk drain ini ke negatif. Selanjutnya pin 6 Arduino dia akan ke resistor, kemudian gate ke MOSFET, source ini ke motor, lalu drain ke negatif. Lalu pin 7 pada Arduino dia ke resistor dan menuju ke gate MOSFET. Lalu source ini ke motor dan drain dia ke negatif. Selanjutnya pin 10 Arduino dia menuju ke resistor dan gate ke MOSFET, drain dia ke negatif dan source-nya ke motor. Kemudian pin 11 pada Arduino dia ke resistor, gate-nya ke MOSFET, lalu source ini ke motor dan drain ke negatif. Kemudian pin 12 pada Arduino dia menuju ke resistor dan gate ke MOSFET dan source ke motor, lalu drain ke negatif. Sekian penjelasan dari rangkaian Proteus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan VSPE-nya. Kita masuk ke VSPE. Sebenarnya kita matikan dulu, kemudian kita ganti device-nya menjadi pair. Kemudian next. Setelah itu kita samakan COM-nya sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat. Kemudian finish. Kemudian kita jalankan. Setelah itu Oke, baiklah, kita akan beralih ke desain VB. Kita buka VB-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan toolbox apa saja yang digunakan dalam form login VB. Yaitu di sini menggunakan dua label, dua text box dan dua button. Label yang pertama diisi dengan unsur name, label yang kedua password, button yang pertama diisi dengan nama login dan yang kedua yaitu cancel. Kemudian kita beralih ke desain form kendali lampu, yaitu di sini menggunakan 3 label, 2 combo box dan 6 button. Di sini label yang pertama diisi dengan port, baut, lampu 1. Kemudian kita beralih ke combo box yang diisi dengan item COM 1 sampai dengan COM 10. Kemudian combo box yang kedua diisi dengan baut 2400, 9600 dan 115200. Oke, baiklah, di sini button 1 diisi dengan nama sambung, berikutnya button 2 yaitu putus, button 3 yaitu diisi dengan berikutnya button 4 keluar, button 5 nyala dan button 6 padam.
Oke, baiklah, di sini kita beralih ke desain VB form kendali kipas, di mana di sini kami menggunakan 8 label. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian 2 combo box dan 28 button, yang dimana label 1 diisi dengan pot, label 2 baut, label 3 kipas 1, dan seterusnya sampai kipas 6. Kemudian di sini ada combo box yang diisi dengan COM 1 sampai dengan 10. Combo box yang kedua diisi dengan strength 2004. Baiklah, kita beralih ke desain VB from kendali kipas, yaitu di mana di sini menggunakan 8 label, 2 combo box dan 28 button. Untuk label pertama yaitu diisi dengan port, label kedua diisi dengan baut, label ketiga diisi dengan nama kipas 1 dan seterusnya sampai kipas 6. Kemudian di sini ada combo box. Combo box yang pertama diisi dengan COM 1 sampai dengan COM 10. Kemudian combo box yang kedua diisi dengan baut 2400, 9600 dan 115200. Kemudian di sini ada button 1 yang diisi dengan nama sambung, button 2 yang diisi dengan nama putus, button 3 yang diisi dengan nama kembali, dan button 4 yang diisi dengan nama keluar. Kemudian button 5 untuk kipas 1 yaitu diisi dengan kencang, button 6 di kipas 1 diisi dengan sedang, dan button 7 di kipas 1 diisi dengan pelan, dan button 8 diisi dengan nama mati di kipas 1. Kemudian seterusnya sampai di kipas 6. Begitulah rangkaian desain form kendali kipas VB. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan coding VB. Yang pertama adalah form login dan text username dan text password. Untuk text username ini kita gunakan untuk mengisi user pada akun kita, dan text password ini untuk memberikan sandi pada akun kita. Ketika user dan password yang dimasukkan salah, maka akan mendapatkan peringatan. Untuk button cancel ini hanya menggunakan coding N yang hanya membatalkan pilihan. Selanjutnya untuk button sambung. Untuk button sambung ini kita mengisi serial port name atau nama port dan serial port baud rate untuk nilai bautnya. Ketika kita tekan button berikutnya, maka kita akan dialihkan kepada prompt kendali kipas. Dan ketika kita tekan button putus, maka simulasinya akan berhenti. Untuk button keluar ini, ketika kita tekan maka kita akan keluar dari simulasinya. Untuk L1 lampu 1 nyalanya ini menggunakan variabel A besar yang mendeskripsikan high, dan L1 padam menggunakan variabel A kecil untuk mendeskripsikan low. Selanjutnya itu ada untuk button sambung ini untuk button sambung ini kita mengisi serial port name dan serial port baud rate untuk nilai bautnya. Dan ketika kita tekan button putus, maka simulasi akan berhenti. Untuk button kembali, ketika kita tekan maka kita akan kembali ke slide prompt kendali lampu. Dan ketika kita tekan button keluar, maka kita akan keluar dari simulasi.
Untuk kipas 1 kencang ini kita menggunakan variabel B dan sedang menggunakan variabel C. Dan yang pelan menggunakan variabel D, dan untuk yang matinya menggunakan variabel E. Untuk kipas 2 kencangnya ini menggunakan variabel F, dan yang sedangnya menggunakan variabel G, dan yang pelan menggunakan variabel H. Untuk matinya menggunakan variabel I. Oke, untuk kipas 3 kencangnya kita menggunakan variabel J, dan yang sedang menggunakan variabel K. Untuk yang pelan menggunakan variabel L, dan mati untuk yang mati menggunakan variabel M. Dan kipas 4 kencangnya menggunakan variabel N, yang sedang menggunakan variabel O, dan yang pelan menggunakan variabel P. Untuk yang matinya menggunakan variabel Q. Untuk kipas 5 kencangnya kita menggunakan variabel R, dan yang sedang menggunakan variabel S. Untuk yang pelan menggunakan variabel T, dan yang mati menggunakan variabel U. Untuk kipas 6 yang kencang menggunakan variabel V, dan yang sedang menggunakan variabel W. Untuk yang pelan menggunakan variabel X, dan matinya untuk menggunakan variabel Y. Sekian. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari codingan Arduino, yang dimana void setup berfungsi sebagai konfigurasi awal sebelum masuk ke program utama. Lalu pin mode ini berfungsi sebagai penghubung motor-motor ke Arduino, yang dimana pin 2 terhubung ke lampu 1, pin 3 terhubung ke motor 1, pin 5 terhubung ke motor 2, pin 6 terhubung ke motor 3, pin 9 terhubung ke motor 4, pin 10 terhubung ke motor 5, dan pin 11 terhubung ke motor 6. Selanjutnya, fungsi dari serial begin ini yaitu penghubung komunikasi serial antara Arduino ke perangkat lain. Selanjutnya, ada yang void loop, berfungsi sebagai inti dari program yang mengalami pengulangan. If serial available berfungsi sebagai memastikan apakah ada data yang dapat dibaca. Kemudian serial read, data tersebut akan dibaca. Jika A nilai A posisi mati dan masuk ke pin 2. Digital read berfungsi sebagai mengatur hidup atau matinya pada pin digital. Selanjutnya, nilai B PWM-nya bernilai 255 dan masuk ke pin 3, maka jika dijalankan kipas akan menjadi kencang. Dan fungsi dari analog write ini yaitu untuk menghasilkan sinyal pada PWM yang pinnya mendukung PWM. Selanjutnya, nilai C PWM-nya 127 dan masuk ke pin 3. Jika dijalankan, kipas akan menjadi sedang. Dan nilai D PWM-nya bernilai 64 dan masuk ke pin 3, maka jika dijalankan kipas akan menjadi pelan. Dan nilai E bernilai 0 dan masuk ke pin 3,
maka jika dijalankan kipas akan menjadi mati. Selanjutnya kita berada di kipas kedua. Jika nilai F, nilai PWM-nya 255 dan masuk ke pin 5, maka jika dijalankan posisi kipas akan menjadi kencang. Nilai G, PWM-nya bernilai 127 dan masuk ke pin 5, jika dijalankan kipas akan menjadi sedang. Nilai H, PWM-nya bernilai 64 dan masuk ke pin 5, jika kipas dijalankan akan menjadi pelan. Dan nilai I, PWM-nya bernilai 0 dan masuk ke pin 5, maka jika dijalankan kipas akan mati. Selanjutnya kita akan masuk ke kipas ketiga, yaitu val atau nilai J, PWM-nya bernilai 255, maka 255 dan masuk ke pin 6, maka jika dijalankan kipas akan menjadi kencang. Selanjutnya K, variabel K bernilai 127 PWM-nya, jika masuk ke pin 6, maka jika dijalankan kipas akan menjadi sedang. Nilai P, PWM-nya bernilai 64 dan masuk ke pin 9, maka jika dijalankan kipas akan menjadi pelan. Nilai Q, PWM-nya bernilai 0 dan masuk ke pin 9, maka kipas jika dijalankan menjadi mati. Selanjutnya kita berada di kipas keempat, yaitu nilai R, PWM-nya bernilai 255 dan masuk ke pin 10, maka jika dijalankan posisi kipas akan kencang. Nilai S, PWM-nya bernilai 127 dan masuk ke pin 10, jika dijalankan kipas akan menjadi sedang. Nilai T, PWM-nya bernilai 64 dan masuk ke pin 10, maka jika dijalankan posisi kipas akan menjadi pelan. Dan nilai U, PWM-nya bernilai 0 dan masuk ke pin 10, maka jika kipas dinyalakan akan posisi mati. Selanjutnya kita berada di kipas kelima. Jika nilai F, PWM-nya bernilai 255 dan masuk ke pin 11, jika dijalankan kipas akan menjadi kencang. Nilai W, PWM-nya bernilai 127 dan masuk ke pin 11, maka kipas jika dinyalakan akan berubah menjadi sedang. Nilai X, PWM-nya bernilai 64 dan masuk ke pin 11, maka posisi kipas akan menjadi pelan. Jika nilai Y, PWM-nya bernilai 0, maka posisi kipas akan menjadi mati. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya akan mensimulasikan hasil dari rangkaian. Pertama-tama buka dulu VSPE-nya untuk menghubungkan antara Proteus dan VB-nya. Di sini device-nya kita ganti ke pair, lalu kita pencet next. Di sini kita menggunakan COM yang terdapat di Proteusnya. Karena di sini sudah sama, kita finishkan, baru kita jalankan. Baiklah, di sini kita nyalakan juga Proteusnya. Ketika sudah nyala, kita nyalakan juga VB-nya. Kita hidupkan, kita masukkan username dan passwordnya, kita pencet login, lalu atur di COM berapa yang sudah dikoneksikan tadi, lalu baud rate dengan 9600, sambung, dan ketika kita pencet button nyala, maka lampu akan otomatis nyala. Dan ketika kita tekan button padam, maka lampu akan padam.
Dan ketika ingin menjalankan kipas, maka kita tekan button berikutnya dan masukkan lagi portnya sesuai seperti yang tadi. Kemudian kita sambung lagi. Kipas 1 kita mau hidupkan dengan kencang, dan maka kipas akan menjalankan dengan kencang. Kita tekan mati, kipas akan mati. Begitu kalau kita mau buat sedang, di kipas 2 kita buat sedang, maka kipas akan sedang. Dan begitu juga seterusnya. Kalau ingin menghidupkan kipas, dihidupkan dan bisa diatur tingkat kekencangan dari kipas. Mau kencang, sedang, pelan, ataupun mati. Dan ketika ingin keluar dari simulasi, kita hanya tinggal menekan tombol keluar, maka otomatis akan keluar secara langsung. Dan jangan lupa juga untuk mematikan Proteusnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan mendemo alat. Pertama-tama kita hubungkan dulu kabel Arduino ke laptop. Ketika terhubung, kita masukkan koneksi adaptor. Nah, fungsi adaptor kali ini untuk menghidupkan lampu. Lalu kita jalankan dari VB untuk mengontrol lampu, kipas. Kita login dengan user yang sudah kita buat tadi, dengan passwordnya juga, login. Di sini kenapa tidak menggunakan COM1? Karena port dari COM Arduino itu ada di COM8, jadi akan menggunakan COM8 dengan baud rate tetap sama 9600. Nah, kita sambung, dan ketika kita ingin menyalakan lampu, maka kita akan tekan button nyala yang akan otomatis menyalakan lampu. Dan ketika kita tidak membutuhkan lampu lagi atau mematikan lampu tadi, kita tekan button padam. Dan ketika ingin menghidupkan kipas, kita tekan berikutnya. Masukkan COM yang telah diisi, COM 8 dan baud 9600. Kita pencet sambung, dan untuk menjalankan kipas kita hanya tekan tombol sesuai dengan keinginan kita, mau itu kencang, sedang, pelan, ataupun mati. Berikut kipas 2 kita pencet kencang, kipas 3 kencang, kipas 4 kencang, kipas 5 kencang, kipas 6 juga kencang. Dan ketika ingin memutar kipas dengan sedang, kita hanya perlu menekan tombol sedang. Sebagai contoh, kipas 1 ini dalam keadaan posisi PWM sedang, dan ketika ingin pelan maka kita pencet pelan dulu, maka ini dalam keadaan PWM pelan, dan ini mati.